tentang topik kebangkitan Kristus, dan saya menyimpulkan sebuah tema yang saya kasih tema Christ Resurrection Produce Life Revolution. Jadi saya kasih judul kebangkitan Kristus itu menghasilkan revolusi kehidupan. Sebenarnya saya digerakkan untuk kita baca bersama-sama dahulu sebagai dasarnya. Mari kita buka bersama-sama di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17. Tadi pagi saya katakan ayat ini terus menerus dan saya minta Tuhan wahyukan sesuatu. Dan saya ketika mendapatkan pewahyuan dari ayat ini, saya bergilang luar biasa, saudara. 1 Korintus pasal 15, Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan, teman-teman semua yang ada di tempat ini perhatikan dan camkan firman Tuhan ini. Judulnya kebangkitan kita. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, dikatakan maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat yang ke-20 bersama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari yang amin. Ini kabar baik buat kita. Ayat yang ke-17 mengatakan seperti dan jika Kristus tidak dibangkitkan, tapi ayat yang ke-20 menekankan tetapi yang benar ialah apa? Bahwa Kristus telah apa? Dibangkitkan. Lah kata Kristus dibangkitkan itu bukan ada Allah Bapa yang hidup terus Kristus mati lantas Kristus dibangkitkan. Bangun. Nah gitu. Bukan seperti itu. Yang dimasukkan dibangkitkan di sini artinya dia sendiri punya inisiatif untuk apa? Bangkit. Yang percaya katakan amin. Dikatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, artinya kalau Kristus itu tertahan oleh kubur, kalau Kristus itu tertahan oleh kematian, firman Tuhan katakan imanmu menjadi sia-sia. Pada waktu saya teliti kata sia-sia ini memiliki 3 arti. Kata sia-sia di situ artinya yang pertama itu adalah disfungsi. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan atau Kristus tidak bangkit dari kematian, firman Tuhan katakan imanmu mengalami disfungsi. Artinya apa? Imanmu nggak ada fungsinya apa-apa. Itu seperti kalau saudara punya mobil, semewah apapun mobil itu, kalau bannya 4-4 gebos, sama tanya, mobil yang mewah, yang mahal itu berfungsi apa enggak? Halo? Enggak. Enggak ada gunanya. Nah firman Tuhan katakan kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, imanmu itu nggak ada fungsinya apa-apa. Karena firman Tuhan katakan sampai 3 kali di perjanjian lama 1, di perjanjian baru 2 kali bahwa the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itulah yang membuat orang percaya bisa tetap hidup. Saya katakan amin. Nah kalau Yesus tidak bangkit, imanmu itu mengalami disfungsi. Kata disfungsi itu seperti seekor burung itu memiliki 2 sayap. Kalau sayapnya itu rusak, kalau sayapnya itu nggak bisa dipakai untuk terbang, saya mau tanya apa yang terjadi dengan burung itu? Yang hari-hari ini kok Irfan suka dengan burung. Makanya saya ambil contoh burung. Apa yang dialami oleh burung itu? Nggak bisa terbang. Setuju nggak lama-lama burung itu mati? Ya, karena apa? Nek burung nggak bisa terbang, nggak bisa memanfaatkan sayapnya, maka karnivora akan mendatangi dia dan mencaplok dia. Setuju? Nah, orang percaya kalau imannya itu mengalami disfungsi, maka yang terjadi
tidak ada suatu kehidupan yang dihasilkan dari dirinya. Karena apa? Firman Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh iman. Dengan kata lain, orang benar itu bisa mengalami kehidupan yang sejati itu hanya oleh iman, karena iman dan di dalam iman. Nah pertanyaannya, masih ingatkah saudara Jumat kemarin saya katakan iman itu tidak bisa dipisahkan dari firman. Saudara dan saya mustahil disebut atau dikatakan orang lain hidup dengan iman oleh iman karena iman terpisah dari firman. Engkau tidak pernah bisa hidup oleh iman karena iman kalau engkau tidak memiliki persekutuan intim dengan firman. Jika kita tidak memiliki persekutuan intim dengan firman, maka mustahil kita hidup oleh iman karena iman dan di dalam iman. Saya mau katakan sama saudara, iman itu apa sih? Iman itu keyakinannya Tuhan. Katakan iman itu keyakinannya Tuhan. Saya ulangi ya, saya terangkan lagi di sini. Apa bedanya kepercayaan dengan iman? Itu beda, saudara. Saya terangkan seperti ini. Bedanya apa, Mas Untung? Bedanya seperti ini. Pada waktu manusia siapapun dia, warna kulitnya apa, agamanya apa, dilahirkan sebagai jabang bayi, maka Tuhan mendepositkan dalam dirinya satu sistem kepercayaan. Katakan sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan ini yang dinamakan keyakinan. Nah, manusia tidak bisa hidup kalau dia tidak mengandalkan keyakinannya. Artinya keyakinan itu yang menopang seluruh kehidupan, aspek hidupnya itu bisa tetap hidup. Ya, ada orang yang bedanya apa? Ada orang yang memiliki keyakinan yang besar, ada orang yang memiliki keyakinannya kecil. Bedanya apa, Pastor? Bedanya kalau kamu memiliki keyakinan yang besar, maka kamu akan mendapatkan banyak hal dalam hidup ini. Tapi kalau kamu punya keyakinan kecil, selalu pesimis, gak optimis, itu namanya keyakinan kecil ya. Maka engkau tidak akan mendapat apa-apa, bahkan sedikit sekali dari kehidupan ini. Ya, nah keyakinan itu jaminan keberhasilannya tidak absolut. Katakan bersama dengan saya, keyakinan itu jaminan keberhasilannya tidak pasti, tidak absolut. Artinya apa? Kalau kamu berbisnis, kamu bilang seperti ini, aku yakin kok tahun ini bisnisnya baik. Kamu taruh keyakinanmu itu atas dasar apa? Atas dasar kesimpulan dari 5 indramu melihat sekeliling kamu. Tangkap ya, matamu melihat kok semua oke-oke saja. Ya, telingamu mendengar berita-berita semuanya oke saja. Ya, jadi indramu menangkap sesuatu, lah indramu itulah yang kamu pakai untuk kamu berkata, aku yakin pasti ekonomi berjalan lancar. Tapi tiba-tiba saja corona masuk. Ya, sama seperti anak rohani kemarin saya telepon sampai setengah jam, yang harusnya dia beli rumah itu seharga 30M. Tapi karena tradingnya tuh berhenti, terjadi flooding. Akhirnya apa? Uangnya tuh ngegantung. Nah, keyakinan itu jaminan keberhasilannya itu apa? Gak absolut. Nanti sampai di sini ya. Nah, pada saat saudara dan saya itu terima Yesus Kristus, wow, Tuhan depositkan dalam diri kamu namanya sistem kepercayaan yang baru, namanya apa? Katakan iman. Iman. Amin, saudara. Nah, pada waktu saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya itu menerima deposit tahu ya saudara ya? Menerima deposit dari Tuhan suatu sebuah sistem kepercayaan baru namanya iman. Nah, iman itu keyakinannya Tuhan, jaminan keberhasilannya absolut dan pasti. Yang percaya katakan amin. Bagaimana tidak absolut, bagaimana tidak pasti? Ketika Yesus berada di makam Lazarus, dia ngomong, Lazarus, wake up, bangkit. Langsung Lazarus bangkit. Ya, pada waktu Yesus itu berjalan di atas air, Petrus melihat begini, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Yesus cuma ngomong gini, datanglah. Nah, kata datanglah itu adalah keyakinannya Tuhan. Selalu kalau engkau bertindak berdasarkan keyakinannya Tuhan, selalu ketika engkau bertindak berdasarkan ketaatannya Tuhan, akan ada jaminan yang pasti keberhasilan datang dalam hidup kamu. Yang percaya katakan amin. Jadi sistem kepercayaan kita ini harus berpindah dari keyakinan kepada dari keyakinan kepada katakan dari keyakinan kepada iman.
Nah, ada banyak anak-anak Tuhan mandek di keyakinan terus walaupun dia sudah punya iman. Ingat ya, jangan bilang-bilang lah Mas Untung kan imannya gede, imanku kan kecil. Nggak ada, takaran imanmu itu sama. Hanya masalahnya kamu mau mengembangkan imanmu apa enggak. Amin. Jadi iman itu seperti otot. Kalau kamu nggak pernah pakai seperti orang-orang yang hidup di luar angkasa, maka otot-otot ini nggak ngangkat berat tuh nggak bisa. Nangkep sampai di sini sudah. Jadi Tuhan mau saudara dan saya pada waktu sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus bergaul intim dengan Tuhan. Lewat firman. Karena di dalam firman itu ada banyak keyakinannya Tuhan. Pada waktu engkau bertindak berdasarkan keyakinannya Tuhan, maka ada jaminan kepastian di sana. Yang nanti katakan amin. Amin. Jadi tadi dikatakan gini, kalau Yesus tidak bangkit, Kristus tidak dibangkitkan, maka imanmu mengalami disfungsi. Ya, mengalami apa? Berfungsian. Maka kalau tadi saya katakan burung itu sayapnya tidak dipakai, rusak, ya udah, mati saudara. Segala-galanya yang kita sentuh tanpa iman, ujung-ujungnya mati. Nah, saya dilanjutkan lagi. Menarik kata sia-sia yang kedua, itu saya teliti tidak hanya iman itu mengalami disfungsi kalau Yesus Kristus tidak bangkit, iman itu juga mengalami yang namanya diskualifikasi. Yang pertama disfungsi, yang kedua apa? Diskualifikasi. Saudara, kalau seorang pemain sepak bola engkau mengalami diskualifikasi, artinya kamu tidak punya kualifikasi untuk menjadi seorang pemain. Nah, kalau Kristus tidak dibangkitkan, ingat ya, kita nggak punya kualifikasi untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan. Yang nanti katakan amin. Amin. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, saudara tidak punya kualitas, saudara tidak punya kebanggaan untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan, dikatakan, aku layak kamu berkenan, aku layak masuk surga. Atau nangkap ya saudara ya? Nah, kata sia-sia yang ketiga, itu saya teliti lagi. Jadi pada waktu Yesus tidak dibangkitkan, Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, imanmu menjadi sia-sia. Artinya imanmu mengalami discontinue. Discontinue itu apa? Nggak muncul lagi, nggak ada update-nya lagi. Artinya begini saudara, kalau saudara beli produk iPhone 6, ya, hari ini iPhone sudah berapa? Sudah berapa? Sudah 11. Kamu datang ke gerai, tanya begini, ada iPhone 6, orangnya paling garuk-garuk, orang desa gitu, ya. Padahal yang sudah dipampangkan ini sudah baru. Artinya apa? Sudah tidak lagi produksi. Nangkep sampai di sini ya. Jadi yang baru itu saudara tidak miliki. Artinya begini, kalau Yesus tidak dibangkitkan, imanmu mengalami discontinue, itu artinya apa? Kamu tidak akan pernah mengalami sesuatu yang baru terus dalam hidupmu, dalam pelayananmu, dalam hubunganmu, dalam keluargamu, dalam rumah tangga, dalam bisnis kamu. Karena iman itu selalu menciptakan sesuatu yang baru, update terus. Yang nanti katakan amin. Nah, makanya Tuhan ngomong begini ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi sia-sia semuanya, saudara. Bahkan tadi dikatakan, kalau Kristus tidak bangkit, kita ini lebih malang dari siapa? Orang-orang lain yang tidak pernah mengenal Kristus. Malangnya kenapa? Yang kita harapkan itu mati. Siapapun orang-orang besar yang pernah hidup dan pernah menulis kitab katanya dan mengajarkan kebaikan kepada manusia, mereka kalah dengan makam, mereka kalah dengan maut. Setuju? Mereka kalah dengan hotel 2 meter kali 1 meter. Ya, kalah semuanya. Tapi Yesus Kristus yang dengannya kita menaruh iman tidak pernah dikalahkan oleh maut. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu yang menjadi kegirangan kita hari ini. Itu yang menjadi sukacita hari ini. Artinya apa? Ketika engkau nanti dipanggil Tuhan, maka yang terjadi, engkau akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Jadi pada waktu engkau terima Yesus Kristus, engkau dibaptis, maka manusia lamamu itu mengalami kematian.
manusia barumu mengalami kehidupan. Jadi saya mau beritahu, kalau kamu sudah dibaptis, kamu sudah terima Yesus Kristus, kamu jangan bergaul dengan manusia lamamu terus. Amin. Baru 2000 yang bilang amin. Kalau kamu sudah terima Yesus dan kamu sudah dibaptis, itu melambangkan manusia lamamu mati, manusia barumu itu hidup, dikasih kehidupannya Kristus, dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus, maka kamu jangan bergaul terus dengan manusia lama kamu. Amin. Sesayang-sayangnya kamu dengan orang-orang yang kamu sayangi di rumah tanggamu, entah itu pasanganmu, anakmu, kalau dia mati, mungkin kamu sayang dia, tapi nggak sayang seperti orang gila. Kamu dandanin dia, kamu nonton TV, kamu minta ditemenin dia, yang nonton TV, oh yang nonton TV bareng, dia udah mati, kamu dandani begitu. Kamu tidur, kamu gotong lagi yang yuk ya, tidur bareng gitu berbulan-bulan. Halo, itu bagaimana saudara? Halo, nangkep ya? Saudara jijik, sesayang-sayangnya saudara dengan papa saudara, mati harus diapain? Dikubur. Makanya jangan ingat-ingat manusia lamamu terus. Ngomong kanan kamu ngerti gak sih maksudnya Mas Untung? Makanya pasangan jangan saling mengingatkan manusia lamanya. Tapi setiap pasangan, anak-anak kepada bapaknya, satu pelayan dengan yang lain, jemaat satu dengan jemaat yang lain. Kamu harus melihat kehidupan Kristus di dalam setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Saudara, pada dasarnya kan kita ini debu. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Ini pesan yang membuat kita ini harus dan bisa bersuka cita. Karena tadi dikatakan bahwa dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi ayat yang ke-20 itu membuat kita girang. Dikatakan, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tadi yang pertama ngomong begini loh. Kalau Kristus tidak dibangkitkan ya, tapi yang sebenarnya ayat 20 mengatakan, tapi sebenarnya kebenaran dibangkitkan. Tapi kita belajar dulu, kalau Kristus seandainya tidak dibangkitkan, maka imanmu akan mengalami apa? Yang pertama? Lali toh. Ya, yang pertama mengalami apa? Disfungsi. Artinya nggak berfungsi, sama seperti mobil rodanya gembos. Yang kedua akan mengalami apa? Diskualifikasi. Kamu mau masuk pertandingan apapun, kamu didiskualifikasi. Artinya apa? Kamu merasa dirimu rendah terus. Karena apa? Iman tidak mengerjakan dalam dirimu sifat-sifat pemenang yang Tuhan sudah depositkan dalam hidup kamu. Amin. Nah yang ketiga, kalau Yesus tidak dibangkitkan, tadi dia ngomong apa? Imanmu mengalami apa? Discontinue. Artinya apa? Tidak ada yang update dalam hidup kamu. Nggak ada sesuatu yang baru dalam hidupmu. Tidak ditemukan sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Karena iman itu selalu menciptakan yang baru. Karena iman adalah keyakinannya Tuhan. Amin saudara. Jadi nek tubuhmu sakit, kamu buru-buru lakukan tindakan iman. Tumpangkan tanganmu, taruh di tubuhmu yang sakit, ngomong dalam nama Yesus. Di dalam diriku ada kuasa Yesus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Engkau demam, engkau pilek, engkau flu, engkau batuk, keluar dalam diriku, dalam tubuhku. Sekarang juga dalam nama Yesus. Nanti dia akan taat dengan perkataan kamu. Amin saudara. Saya saudara, boleh saudara praktekkan. Kalau saudara misalkan ya, kok telat buang air BAB ya, kamu ngomong sama dengan dirimu sendiri. Kan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kamu pakai jiwamu ngomong sama tubuhmu. Ngomong gini, kamu buang airnya yang rajin setiap pagi. Nanti dia akan ngikutin. Nggak percaya toh? Praktek kok dewek. Ya? Kalau kamu itu kok belajar susah ya, misalkan anak muda belajar susah, kamu ngomong gini, kamu ini jangan bodoh-bodoh amat dong. Ayo mikir. Ayo pintar yuk. Nanti lama-lama itu akan bekerja dengan sendirinya. Ya? Karena kamu terdiri dari manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Bahkan ketika tubuhmu lemah, kamu juga ngomongi. Kamu lemah ya? Kamu lagi nggak enak ya? Ayo bangkit yuk. Kan Yesus ada di dalam diri kamu. Nah nanti manusia roh yang nggak bisa sakit, yang nggak bisa tersentuh dosa, itu akan mengerjakan dalam dirinya, mengeluarkan energi baru, tenaga baru, kesembuhannya itu ke atas tubuh kamu, ke dalam tubuh kamu. If you believe, kalau kamu percaya,
Percaya Yesus, katakan amin.